Padatnya jalan ibu kota yang membelah hutan gedung-gedung bertingkat adalah suatu hal yang wajar di Jakarta. Yang berbeda adalah sebuah layanan bus yang dibuat khusus untuk menikmati padatnya jalan yang kanan dan kirinya menyuguhi sebuah lanskap perkotaan dengan gedung bertingkat yang beraneka bentuk. Kali ini saya Erzan Ameira ingin menikmati suatu hari menyusuri tempat-tempat hits di tengah kota Jakarta yang dilalui oleh bus wisata Jakarta Explorer dengan rute Jakarta Skyscraper dalam Pesona Indonesia. Jakarta sebagai kota megapolitan yang juga merupakan ibu kota sekaligus pusat bisnis di Indonesia memiliki beragam pesonanya tersendiri. Termasuk salah satunya destinasi wisata kekinian yang saat ini kita akan eksplor bersama. Kali ini saya Erzan Ameira akan mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk menjelajahi destinasi-destinasi wisata kekinian yang ada di Jakarta, tentunya sambil menggunakan bus wisata Jakarta Explorer Transjakarta, dan tentunya sambil menikmati keindahan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Dan inilah Pesona Indonesia Jakarta Skyscraper. Bus wisata Jakarta atau Bus Jakarta Explorer merupakan bus tingkat yang dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Semua warga Jakarta dan wisatawan dapat menggunakan bus wisata Jakarta untuk berkeliling ke beberapa rute yang berbeda dengan tema wisata yang bervariasi. Bus wisata ini merupakan program CSR dari Transjakarta dan tidak berbayar alias gratis. Siapapun bisa menaikinya, asal memiliki kartu uang elektronik atau e-money. Lebih lanjut lagi, penumpang juga tidak perlu memiliki saldo minimum tertentu pada kartu mereka. Kartu tanpa saldo juga bisa digunakan menaiki bus tingkat Transjakarta. Penumpang tinggal melakukan tap atau menempelkan kartu milik sendiri pada alat yang tersedia di dekat pintu masuk. Bus wisata Jakarta ini beroperasi dengan menelusuri ikon dan juga landmark yang ada di kota Jakarta, yaitu Irti Monas hingga Pantai Maju untuk rute BW9, kemudian Jakarta Modern atau BW2, dan Jakarta Skyscrapers atau BW4. Bus wisata ini dapat dinikmati penggunanya dari pukul 10 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa hingga Minggu dan hanya libur pada Senin. Layanan bus wisata dengan bus tingkat menjadi salah satu pengalaman menyenangkan bagi masyarakat yang berwisata. Perasaannya Edu naik bis ini gimana? Seru banget. Kenapa serunya? Bisa lihat-lihat kayak patung sama gedung-gedung gitu. Bisa ngelihat patung sama gedung-gedungnya. Happy dong? Edu tahu Pancasila dong? Tahu. Oke, mari. Sebutkan Pancasila dasar negara 1-5. Silakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Rakyat. Ulang, nomor 5-nya salah. Coba. Ayo. 5. Keadilan sosial. Keadilan sosial Bagi seluruh bangsa Indonesia. rakyat. Rakyat, rakyat. Ulang ya. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dong. Rute BW4 atau Jakarta Skyscrapers yang berarti pencakar langit ini berawal dari Irti Monas, kemudian lanjut ke Sarinah 1, lanjut lagi ke Wisma Nusantara, kemudian Bumi Putra, Karet 1, Bendungan Hilir 1, Gelora Bung Karno 1, kemudian sampai di Bundaran Senayan 1, kembali ke FX Sudirman, kemudian lanjut ke Gelora Bung Karno 2, Bendungan Hilir 2, Karet 2, Menara Astra, Duku Atas 2, Tosari, Plaza Indonesia, Sarinah 2, Museum Nasional, Monas 2, Monas 3, dan berakhir kembali ke Irti Monas. Rute BW4 ini bisa berdurasi sekitar 1 jam 45 menit. Namun, tidak ada jadwal pasti kapan dan jam berapa bus tingkat berangkat ataupun tiba.
Jadi sebaiknya Anda dapat menunggu di halte-halte pemberhentiannya saja. Nah pemirsa, tadi kita sudah keliling Jakarta dengan menggunakan bus wisata. Sekarang saatnya Erzan mau ngajak pemirsa sekalian untuk masuk nih ke dalam Museum Nasional. Katanya sih di sini tuh ada satu spot yang cukup kekinian, menggabungkan teknologi dan juga estetika. Aku jadi penasaran. Kamu juga pasti penasaran kan? Langsung aja ya kita masuk ke dalam ya. Untuk mengunjungi Museum Nasional, tiket reguler perorangan dewasa seharga Rp15.000 per orang. Anak-anak Rp7.500 per orang. Kemudian wisatawan asing Rp25.000 per orang. Kemudian rombongan dengan minimum 50 orang dewasa harganya Rp10.000 per orang. Beberapa lokasi pameran koleksi museum di Museum Nasional yang dapat dikunjungi yang ditata secara menarik, informatif, dan edukatif sangat cocok untuk pengunjung yang ingin belajar sejarah dengan melihat langsung artefak yang ada. Terdapat diorama dan juga infografis sebagai bahan informasi yang cocok untuk semua kalangan. Jika ingin mengunjungi Museum Nasional, dapat dilakukan setiap hari Selasa hingga Minggu dari pukul 8 pagi hingga 16 sore. Museum Nasional terus berinovasi menjadi tempat edukasi yang menghibur sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain adanya pameran koleksi tetap dan terkadang ada pameran temporer, Museum Nasional juga mengembangkan ruang imersiva yang memanfaatkan teknologi imersif untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Ruang imersiva merupakan instalasi permanen video mapping di Gedung A Museum Nasional dengan ukuran 12 meter x 21 meter. Pada setiap sesi pertunjukannya, sajian video mapping berdurasi 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat termasuk lantai. Pengunjung yang menyaksikan akan merasakan sensasi seolah-olah ada di dalam video. Kemudian dinding yang mengelilingi dan lantai yang dipijak menjadi layar yang memutar pertunjukan. Konten imersiva menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Di ruang ini, pengunjung akan berpetualang mengalami dunia dari sudut pandang pelaku sejarah. Kita juga bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan budaya dengan cara yang menyenangkan, sehingga menyadarkan kita bahwa kekuatan budaya Indonesia merupakan jati diri bangsa kita. Nah pemirsa, sekarang Erzan udah sampai di dalam area gedung Sarinahnya. Dan kebetulan ada di namanya Atsiri Sarinah. Nah tempat ini berhubungan sama yang namanya essential oil. Kira-kira apa itu essential oil? Dan kebetulan juga kita udah janjian nih sama temen aku yang namanya host greeter di dalam tempat ini. Langsung aja kita cek ya di dalam kira-kira ada apa aja yang bisa kita temuin, dan katanya sih di sini ada museum juga. Langsung aja kalau gitu kita cek ya. Halo, selamat sore. Selamat datang di Mini Museum Atsiri di Sarinah. Kakak mau untuk resto, museum, atau shop? Kayaknya ke museum, sama mau belanja kali ya. Ke shop. Sebelum masuk museum, kakak boleh scan dulu di sebelah sini. Namanya adalah kuis aroma. Nanti ada 8 pertanyaan singkat tentang personality. Kakak isi sesuai personality kakak masing-masing aja. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini, Kak.
ini merupakan resep essential oil yang digunakan untuk custom product. Jadi ini resep rekomendasi dari kami sesuai personality tadi, kuisnya. Setelah itu tap QR code, nanti muncul barcode ini. Barcode ini juga digunakan di ruang aura untuk kita melihat warna aura kita dan bermain bersama warna aura. Oke, kalau gitu aku isi dulu ya. Oke. Pemirsa, kita isi dulu sebentar ya. Oke, ini ruangan pertama yang kita miliki kan namanya adalah ruang kokedama. Ruang kokedama. Koke yang berarti lumut dan dama yang berarti bola. Jadi kokedama merupakan bola-bola lumut. Ini seni menanam yang kita gabungkan dengan tanaman atsiri yang kita punya, Kak. Jadi ini seni menanam dari Jepang. Contohnya itu ada thyme di sebelah sana. Lalu di bawahnya ada daun jeruk, ada eucalyptus di sebelah sini. Ini kananga. Dan di belakang situ ada sirih hijau. Oke. Biasa orang Jepang menggunakan metode ini hanya untuk tanaman hias saja, Kak. Karena lahan di Jepang itu sempit, jadi mereka memanfaatkan vertical garden seperti ini. Oh, nah ini kenapa bentuknya beda-beda? Ada yang bulat, ada yang agak sedikit kotak. Kalau yang agak sedikit kotak itu kita pakein pot juga, Kak, pinggirannya karena dia akarnya itu terlalu besar, dan kebetulan tanaman yang menggunakan metode kokedama ini bukan tanaman yang akan tumbuh menjadi besar, jadi memang tanaman kecil saja. Tapi ini harus rutin disiram juga atau gini aja? Kalau cara merawatnya itu cukup dicelupkan ke dalam air 5 hari sekali, lalu digantungkan seperti ini lagi, Kak. Seperti ini. Oke, menarik nih pemirsa. Boleh kita lanjut lagi? Boleh? Ruangan kedua, silakan. Silakan, Mbak. Gimana? Sebelah sini. Oh, sebelah sini. Ya. Let's go. Oke, ini ruangan kedua yang kita miliki, Kak. Namanya adalah ruang bola aroma. Setelah kita melihat tanamannya, kita bisa mencium aromanya. Oke, nah ini kenapa ada 4 kayak gini nih, Mbak? Ada Jadi 4 ini merupakan signature kita. Kita memiliki 43 essential oil yang kita display di sini, hanya 4 signature kita. Contohnya itu ada serai dapur, serai wangi, nilam, dan geranium. I see. Nah ini kenapa saya tuh cium bau aroma serai? Apa memang setiap essential oil yang ada di sini pakai bahan dasar serai atau gimana? Enggak juga, Kak. Alasan kita sering memperkenalkan serai kemana-mana dan membawa serai kemana-mana karena kita ingin mengenang sejarah. Dulunya Rumah Atsiri Indonesia Solo Tawangmangu itu pabrik penyulingan citronella terbesar se-Asia yang didirikan oleh Bapak Bung Karno bersama pemerintahan Bulgaria pada 1963. Sebenarnya bahan dasar tumbuhannya itu sendiri sama-sama serai atau cuma beda jenis serainya? Kalau serai itu khusus untuk serai dapur dan serai wangi aja, Kak. Kalau untuk yang serai. Kalau yang nilam punya tumbuhannya sendiri, kalau yang geranium punya tumbuhannya sendiri. Seperti itu. Menarik nih pemirsa. Untuk itu langsung aja kalau gitu kita coba cek di dalam lagi, siapa tahu ada yang lebih menarik nih. Ya. Oke, tunggu sebentar, Kak. Sebelum kita lanjut ke ruangan ketiga, kita juga bisa cobain wangi-wanginya, Kak. Oh, ini bisa langsung dicoba. Betul banget. Jadi kita betul. Jadi kita punya smelling stripnya dan kita memiliki bola aroma. Bola aromanya ini sebagai media saja yang sudah kita siram dengan essential oil. Cara cium wanginya dicelupkan aja smelling stripnya ke dalam bola aroma, lalu boleh Kakak hirup aromanya. Untuk smelling strip yang sudah Kakak gunakan disimpan aja, jangan ditaruh ke dalam lagi. Mungkin Kakak mau coba? Silakan. Coba ya? Boleh, silakan. Kita ambil nih pemirsa. Ini terus kita celup ya. Betul. Oh, bolanya kayak boba ya, Mbak? Itu nilam paling soft, Kak. Mungkin kalau nilam sering bilang orang wanginya tuh kayak embun pagi. Iya. Atau tanah sehabis hujan. Iya, seger, Mbak. Oke, mau coba yang serai merah, serai wangi atau geranium? Geranium kali ya. Boleh. Yang biasa untuk anti serangga. Geranium nyamuk tidak suka. Lebih strong wanginya. Iya, dia betul. lebih kuat. Ini lebih soft, lebih kayak good morning gitu ya. Betul. Oke, pemirsa kalau gitu. Oke, kita ada ruangan ketiga. Ya. Oke, silakan, Kak. Let's go. Hati-hati ada sedikit turunan. Oke. Oke, nama ruangan ini adalah ruang visual mapping. Ini merupakan karya seni visual dari seniman visual ternama Indonesia yaitu Isyahning. Yang kita tampilkan di sini merupakan lebih dari 100 jenis tanaman atsiri yang kita miliki di Rumah Atsiri Solo Tawangmangu. Dan kita bentuknya kayak betul, tanaman-tanaman Kak. gitu betul, ya. jadi semua tanaman ini ada di Rumah Atsiri Indonesia Solo Tawangmangu. Kita memiliki 3 tema yang akan berganti setiap beberapa menit sekali. Ini contoh temanya yang sudah berganti. Kalau untuk cara foto atau videonya, Kakak naikin aja gundukan di sebelah sini, di tengah situ atau di pojok kiri sana, sampai cahaya mappingnya cukup mengenai wajah atau badan Kakak masing-masing.
Jadi kita sarankan ambil fotonya setengah badan supaya detail mappingnya lebih terlihat. Mungkin kakak mau aku bantu ambil foto atau video? Boleh dong, soalnya ini emang saya lagi seneng banget wisata kekinian ya, biar bisa diupdate di sosial media saya. Yuk. Oke, boleh kak? Boleh Kakak nih, di Mbak. sebelah sini. Video kali ya Mbak ya. Boleh. Terserah Mbaknya lah ambilnya gimana, yang penting sekece mungkin Mbak. Oke. Soalnya biar aku kan biar nggak ketinggalan kekinian gitu Mbak. Oke. Aku ambilnya dari sebelah kiri, baru aku kasih buat ke kakak ya. Oke, wait. 1, 2. Oke. Oke, mau coba ambil foto? Oke, sekali foto aja. Oke, boleh. Boleh. Oke, 1, 2. Ini 1, 2. Oke, mungkin kakak boleh lihat dulu untuk hasilnya. Oke. Wow. Jadi detail mappingnya itu menyatu dengan badan Wah, kita. nice Kak. banget nih pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa mau cari wisata-wisata kekinian yang kayak gini nih, ini bisa banget nih ke sini. Karena kita bisa maduin teknologi juga ya. Betul, Sama Kak. seni. Wah, Teknik menarik. visual. Terus di sini bisa aktivitas apa lagi nih, Mbak? Jadi kita punya ruangan terakhir, namanya adalah ruang aura. Kita bisa melihat warna aura kita dan essential oil yang cocok untuk kita itu apa. Jadi Aura barcode. positif kah atau karena negatif? Jadi itu aura yang dibutuhkan untuk tubuh kita dan Oh, jadi essential oilnya yang akan Sip. muncul. Oke, Langsung kita boleh lanjut. disiapin barcode yang tadi sudah di screenshot, Oh, karena oke. itu yang kita gunakan di ruang aura. Oke, sip. Aku Oke. siapin ya. Oke, Lanjut kalau gitu silakan kita Kak. sana. Yuk. Nama ruang keempat ini ruangan terakhir kita yang kita miliki Kak, namanya adalah ruang aura. Kita bisa melihat warna aura kita dan essential oil yang cocok untuk kita itu apa. Nanti Oke. barcode-nya itu digunakan. Kakak mungkin boleh tunggu di sebelah sini. Aku kasih penjelasan sedikit tentang cara bermainnya. Boleh Kakak tunggu di sebelah Oke, sini. sip. Jadi cara bermainnya itu berdiri aja di tengah sini Kak dan menghadap ke tembok. Nanti warna auranya akan muncul di tengah sini. Cara mainnya gerakin tangan atau badan Kakak aja. Nanti warna auranya akan mengikuti gerakan Kakak dengan sendirinya. Oke. Nanti warna aura yang muncul itu gabungan dari warna essential oil yang kakak miliki, nanti munculnya di sebelah kanan berikut beserta nama kakak juga nanti ada. Oke. Boleh aku bantu barcode yang tadi sudah kakak screenshot? Nanti aku bantu scan, aku bantu videoin juga. Ya. Kakak boleh berdiri di sini. Silakan. 0,5 ya, Mbak? Boleh. Aku bantu scan. Oke. Boleh kakak gerakin Tangannya gini? tangannya. Iya betul. Gerakin aja kak tangannya atau badannya. Oh, gini. Betul. Oh, kayak Doctor Strange ya, Mbak, aku nih. Nah, ya. Kalau kita diam, warna auranya juga akan diam, Kak. Oh, sekarang kita namaste. Ini kurang lebih 30 detik, Kak. Jadi boleh digerakin lagi tangannya. Nah, betul. Kalau kayak gini penuh cinta. Oh, welcome to Oke. Aroma Person. Oke, ini untuk hasilnya, Kak. Boleh Kakak lihat dulu. Oh, ini nih pemirsa, hasil auranya yang udah dicoba tadi ya. Ya, betul, Kak. Seru sih nih. Jadi kita kayak bisa main-main sama warna. Warna aura. Serasa kita punya magnet gitu di tangan. Jadi kayak rasanya kita bisa mengendalikan warnanya. Oke, Ya. Mbak. Nanti setelah ini, setelah tahu tadi warna auranya, terus juga kebutuhan essential oil kita, terus kita kemana lagi nih, Mbak? Jadi untuk resep itu bisa dijadikan 4 produk di shop kami, nanti kita keluar langsung di shop. Ada 4 Oh. produk yang bisa kita making, body oil, body lotion, head to toe gentle wash atau hand sanitizer. Untuk wangi itu bisa diikutin juga Kak, karena itu wangi yang sedang dibutuhkan untuk tubuh Kakak. Oke. Cuman kalau Kakak nggak suka sama wanginya, Kakak bisa bikin resep sendiri sesuai wangi yang Kakak mau, seperti oke. itu. Aku maunya yang sesuai kebutuhan aja lah. Oke, boleh di sebelah sini Kak. Sip. Ayo. Kompas. Nah pemirsa, tadi kalau kita udah keliling area mini museumnya, sekarang kita masuk untuk meracik ya essential Betul. oil yang sesuai kebutuhan aku Yes. tadi. Mbak, dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Elda. Oke, Mbak Elda. Iya. Mbak Elda, apa nih langkah-langkah yang harus aku buat? Oh ya, aku tadi mau buat yang namanya head to toe Gentle body wash. wash. Ya, Oke. gentle wash. Jadi di sini ada essential oil yang dapat resep tadi di Tadi dalam ya. museum tadi. Oke, nih, yang ini nih pemirsa ya. Betul. Jadi nanti essential oilnya ini bisa menjadi aroma untuk si base head to toe gentle wash-nya yang belum ada base.
Jadi tahap pertamanya itu di sini ada beaker glass. Kakak boleh tuang head to toe gentle wash-nya sampai 100 ml. Nanti di mix pakai ini. Setelah di mix nanti dicium dulu aromanya. Kalau misalkan ada aroma yang kurang nanti bisa ditambahkan lagi dengan aroma yang kakak sukai di antara 4 ini mana yang kakak sukai. Tetesannya cukup 1-3 tetes lagi untuk tambahannya. 100 ml sampai hampir penuh ya. Sampai penuh. Ini pemirsa kita tuang ya. Oke. Sudah. Oke, sudah. Kira-kira 100 ml nih, pemirsa, agak lewat sedikit ya. Terus Tetesin essential oil-nya dulu Kak di sebelah sini. Jadi nanti beaker glass-nya ditaruh aja. Oke. Geraniumnya 3 berarti Dikali 2 berarti 6 6. tetes. 1 2 3 4 5 6. Oke. Tadi setelah itu Di mix. Ini yang di bawah. di bawah ya. Ini pemirsa. Saya serasa jadi kayak alchemist gitu. Seru juga sih pemirsa karena kita bisa melihat secara langsung pembuatan. Selain secara langsung lihat pembuatan di sini nih ataupun produk-produk yang ada di sini, kita juga bisa ngerasain langsung gimana rasanya membuat sebuah ramuan Dari personal aura kita sendiri ya. pastinya sesuai kebutuhan tadi. Sudah mungkin Kak. Udah? Ya. Oke. Lalu dimasukin ke dalam botol. Oke. Nah, botolnya kayak gini, simple banget, warnanya juga calming. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa mau mengkreasikan suatu produk gentle wash ataupun essential oil ya Mbak ya? Kalau essential oil itu nggak bisa, yang bisa itu body lotion, body oil, head to toe, dan hand sanitizer. Oke. Jadi essential oil itu untuk tambahan aromanya gitu. Jadi di sini base-nya belum ada aromanya. Dari aromanya itu dari si essential oil. Oke, nah itu juga bisa jadi referensi buat kita ya, jadi lebih tahu perbedaan essential oil dan juga produk-produk turunannya. Betul. Ya Mbak Iya. ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Sama-sama Mbak Kak. udah mau ikutin kita, temenin kita pastinya di hari ini, dan kita akan pindah lagi ke tempat lain untuk melihat suasana di sore hari nih. Kota Jakarta pastinya masih di pesona Indonesia. Makasih Mbak. Sama-sama Kak. Halte kembar di Bundaran HI Jakarta Pusat kembali beroperasi sejak Senin tanggal 26 Desember 2022 setelah sempat direvitalisasi sejak April 2022. Halte tersebut kini tampil dengan wajah baru. Terdiri dari 2 lantai berarsitektur hampir menyerupai kapal pesiar lengkap dengan anjungan di kedua sisinya. Lokasi halte ini cukup strategis karena berjarak sekitar 700 meter dari halte Bundaran HI. Selain menjadi tempat naik dan juga turunnya penumpang bus Transjakarta, halte ini juga menarik perhatian karena memiliki spot foto Instagramable di anjungan dan juga di lantai 2. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat ini adalah sore hari hingga malam untuk mendapatkan hasil foto dengan latar yang lebih ciamik. Ya pemirsa, itu tadi destinasi wisata kekinian yang bisa kita explore di kota Jakarta. Tentunya aksesnya sangat mudah karena dapat dilalui oleh jalur bus wisata Transjakarta, khususnya dengan tema Jakarta Explorer Skyscraper di BW4. Dan seperti yang dapat Anda saksikan, kita juga dapat bisa melihat pemandangan kota Jakarta, kemegahan lampu-lampunya lewat momen seperti saat ini. Dan dengan begitu, berakhir sudah pesona Indonesia Jakarta Skyscraper kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan Pesona Indonesia, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Pesona Indonesia hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Saya Erzan Amira pamit dan kami tunggu kedatangan Anda ke Jakarta. Bye!